warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 2 kelas X6F Kampus Unindra akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman visual. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Tio Alyuandra sebagai ketua, yang kedua ada Rafli Hidayat sebagai anggota, yang ketiga saya sendiri Ugra Dwi Marintang sebagai anggota, yang keempat ada Priyo Mursito Aji sebagai anggota, yang kelima ada Rizky Nur Fauzan sebagai anggota, yang keenam ada Jeremy Vincent sebagai anggota, dan yang ketujuh ada Januari Nenggolan sebagai anggota. Di video ini kami akan membahas tugas mata kuliah pemrograman visual, yaitu proyek pembuatan aplikasi berbasis Java menggunakan NetBeans. Kelompok kami sepakat untuk membuat proyek aplikasi manajemen transaksi dan monitoring pengurusan pajak kendaraan roda 2 pada Biro Jasa Akbar Berjaya. Proyek ini sudah disetujui oleh dosen pembimbing kami, Bapak Fauzan Natsir. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah monitoring transaksi jasa pengurusan pajak dan balik nama kendaraan roda 2 agar lebih rapi dan efisien pada Biro Jasa Akbar Berjaya. Baik, langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya seperti ini. Pastikan SAM-nya sudah aktif untuk memastikan data terkoneksi dengan database yang kita buat di program. Berikut untuk menandakan bahwa SAM-nya sudah aktif dengan Apache berwarna hijau dan juga MySQL-nya berwarna hijau. Ini tandanya udah aktif dengan terkoneksi dengan database yang kita buat. Langsung buka kita untuk projectnya, kita buka. Nah, berikut ada beberapa form yang sudah dibuat dalam aplikasi kelompok kami. Ini saya coba untuk menjelaskan di form login. Berikut ada desain dari form login. Di sini ada J-label sebagai logo. Di sini ada selamat datang dengan J-label. Di sini nama pengguna J-label, kata sandi J-label. Ini masuk untuk menggunakan J-button dan batal juga J-button. Untuk inputan username menggunakan J-text filet, dan juga untuk kata sandi kita gunakan J-password filet. Berikut adalah logik yang kita buat dalam membuat form login. Di sini terlihat ya. Di sini untuk membuat desain dari tampilan loginnya, nantinya pada saat masuk akan muncul tampilan dengan kita desain di sini. Berikutnya ini adalah logiknya untuk tombol masuk di sini, dan di sini logik untuk tombol batal. Nah, di sini adalah deklarasi dari tadi yang saya sebutkan. Komponen yang digunakan ada J-button, J-label, J-password file, J-text file. Langsung saja kita jalankan programnya. Kita tunggu sebentar. Berikut ada tampilan dari form login. Kita coba masukkan passwordnya. Kita masukkan usernya, admin. Kita juga masukkan. Nah, tombol masuk. Berikut adalah tampilan dari menu utama. Ada data pelanggan, berikutnya ada data kendaraan, ada pembayaran pajak kendaraan, ada balik nama kendaraan, ada pemantauan, ada laporan, dan ada username. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan jelaskan pada data pelanggan. Data pelanggan itu adalah kumpulan data informasi yang berisikan identitas pelanggan yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan pada pelanggan.
data pelanggan di sini ada 3 bagian, yaitu nama, nomor HP, sama alamat. Saya akan mengisi di sini nama ya. Contohnya saya akan bikin nama saya, terus nomor handphone saya, contohnya alamat eh, oke. Di sini ada jalan utama perumahan Bekasi. Saya akan tambah di sini untuk data pelanggan ya. Nah, di sini kan udah saya tambahin. Mari kita lihat bersama di bawah. Oke, ini kan ada Walri, jalan utama perumahan Bekasi, nomor handphone sudah tersedia sama operator ya. Gimana Kak cara ngubahnya? Contohnya di sini akan mengubah contoh. Di sini akan saya tambahin dan Walri Ari contohnya. Oke, di sini saya akan ubah. Oke, di sini udah terubah ya, contohnya diubah lagi. Untuk alamatnya juga bisa, contohnya Cakung. Oke, saya akan tambah ini kan ada tadi tambahkan Ari jadi 2 ya, karena kita tambah tadi kan. Contohnya Kak itu kok Ari. Oke, di sini kita ganti atau apa gitu ya. Di sini boleh kita ganti, contohnya Abdul. Oke, untuk alamatnya atau nomor handphonenya juga bisa kita ganti juga ya. Contohnya oke, kita ubah biar jangan sama-sama Walri Ari. Ini udah ada kan Abdul sama ini. Untuk menghapus juga kita klik ini terus kita hapus. Oke, terhapus ya. Ini juga bisa kita buat juga hapus. Oke, udah terhapus ya. Nah, Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara program yang kita buat dari kelompok 2 ini bekerja ya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian part tentang data kendaraannya ya. Pertama-tama kita nyalakan dulu ini SEM-nya. Pastikan ini sudah nyala ya teman-teman sebelum kita run programnya. Kita buka netbin. Dan untuk form kendaraannya, jika kita pakai adalah sebagai berikut. Untuk desainnya sebagai berikut. Ya, kita mau label untuk kendaraan, label juga polisi di kendaraan, merek, tahun, pelanggan, kota SMK. Dan untuk isi kolomnya kita menggunakan JTEX file. Pelanggannya kita menggunakan JPEG Mobiles. Untuk ini kita menggunakan JButton. Oke, kembali juga. Ini kita menggunakan JTable. Kita coba jalan programnya. Kita masuk ke dalam. Berikut tampilan dari login aplikasinya. Kita masuk ke data kendaraan. Kita masukkan dulu nomor polisi. Kita coba simulasikan. Mereknya kita
Ya coba tambahkan ya. Nah, ini akan otomatis tertambah ke sini ya. Dan jika kita ingin ubah, kita ganti aja. Kita klik ubah, maka otomatis akan terganti ya. Gimana jika nama pelanggan yang kita ubah, bisa juga ubah. Jadi ini otomatis diganti ya. Nah, jika data tidak diperlukan, kita bisa langsung hapus saja. Kita gunakan tombol hapus, tombol hapus datanya. Ini tuh kalau tombol bersihkan ini ketika kita sudah ngetik, namun salah, kita bisa mulai dari awal dengan klik bersihkan ya. Kita bisa isi ulang, nggak perlu ngatur satu lagi. Nah, ini untuk upload SNK-nya, buat bukti bahwa SNK sudah kita proses dan kita kerjakan. Tombol kembali untuk menu awal. Kurang lebihnya sebagai berikut. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fauzan melakukan demo aplikasi Biro Jasa Pajak Kendaraan. Langsung saja. Langsung kita ke pembayaran pajak. Pembayaran pajak ini digunakan untuk mencatat transaksi perpajakan pajak kendaraan dengan data kendaraan yang sudah tersedia terlebih dahulu. Di sini ada ID pembayaran secara otomatis, kendaraan beserta nomor polisi dan jenis kendaraannya, pemiliknya otomatis, jenis perpanjangan ada tahunan dan 5 tahunan. Lalu ada masa berlaku STNK, masa berlaku berapa tahun, mulai dari tahun berapa dan tahun berapa. Lalu tanggal pengurusan sini yang mengurusi pajak, jika ada yang mengurusi pajak, tanggal pengurusannya sekian. Hari ini tanggal 6 Juni ya, jadi tanggal 6 Juni 2026. Lalu ada biaya pajak, lalu ada biaya jasa, lalu biaya jasa pajak, lalu ada total itu biaya pajak plus biaya jasa pajak. Lalu ada status ada draft, diproses dan selesai. Lalu ada ubah untuk menambahkan, ubah untuk mengubah, hapus untuk menghapus pelanggan, dan bersihkan untuk membersihkan biar lebih efisiensi. Langsung saja kita coba mendemokannya. Contoh telepon benar. Di sini kan Budi Santoso yang sudah otomatis, alamatnya Jalan Merdeka nomor 13 Jakarta, nomor HP sekian sekian sekian. Jenis perpanjangan kita ubah ke 5 tahun. Bisa berlaku STNK.
di sini. Kita fokus ke sini saja. Bagaimana cara ganti alamat dan nomor HP. Kita kembali, lalu kita ganti saja ini menjadi 16, lalu kita ubah. Sudah berubah untuk nomor HP, asal saja guys. Kita ubah, sudah berubah. Kita kembali lagi, bayar pajak sudah berubah, ini otomatis. Lalu bagaimana cara misalkan saya input nomor polisi dan kendaraan, kita ke data kendaraan, lalu kita cari Fortuner, Toyota Fortuner, misalkan kita ganti B79 namanya tetap Budi Santoso, lalu kita ubah di sini ya guys. Kita ubah, sudah. Jika untuk mengubah nama juga bisa, Budi Santoso kita ubah menjadi Rizky. Sudah berubah. Kalau berubah di sini, sini juga berubah. Sudah berubah. Ini awalnya Fajil, awalnya tadi Budi Santoso, Toyota Fortuner, nomor DK sekian. Seperti itu guys. Untuk menghapusnya juga bisa, kita ini kita hapus. Untuk menghapus ya, oke. Lanjut, kita ke balik nama. Di menu balik nama ini ada transaksi, nama polisi, pemilik lama, pemilik baru, alamat jenis kendaraan, merek, tipe, tahun, nomor angka, tanggal pengurusan, bayar pajak. Langsung saja kita coba seperti ini. Misalkan pemilik lama, pemilik baru. Sekarang
kita coba proses status stop. Proses pemantauan proses. Di sini pemantauan proses. Di menu ini menampilkan ringkasan transaksi pembayaran pajak dan balik nama. Menu ini bersifat monitoring sehingga user dapat melihat status tanpa mengubah data. Nah, di sini sudah terlihat tadi sekarang proses. Seperti ini penampilannya. Kita kembali lalu ke laporan. Di laporan ini ada beberapa fitur sumber. Kita mulai dari pelanggan. Menampilkan pelanggannya, kendaraan atau jenis kendaraan. Secara Honda Brio, Toyota, Daihatsu, Xenia, R3. Pembayaran pajak. Pembayaran pajak ini kita bisa filter mulai dari tanggal berapa, tahun berapa, balik nama. Seperti ini juga cari saja yang ini 14 sudah ada atau kita 14 saja. Nah, seperti ini. Pemilik barunya, pemilik lamanya di Santoso, pemilik barunya di sini. Ini bisa kita cetak, ya. Saya batalkan. Lalu ada monitoring. Kita tampilkan monitoring di Santoso. Monitoring di proses. Batalkan. User admin. Seperti ada ini. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk user admin jadi harus hapus dulu semua nih, kita ubah dulu nih semua. Tuh, pilih usernya dulu, kita klik oke dulu. Oke, nanti kita pencet bersihkan, hilangkan. Nah, kita bikin baru nih usernya, misal namanya apa namanya Aldean, kita ketik, lalu passwordnya terserah mau apa kan. Ini hanya percobaan. Lalu nama lengkap Aldean Sukma, kita ketik Sukma. Nah, lalu untuk statusnya nonaktif dulu ya, kita coba. Nah, tambah. Nah, ada dong di daftar. Nah, ini Aldian Sukma aktif. Lalu kalau jika mau nonaktif, kita pencet lagi kolomnya, lalu passwordnya kita ketik lagi. Nah, kita ganti nonaktif. Nah, kita ubah. Nah, jadi nonaktif kan tuh. Jadi nonaktif. Lalu kalau jika mau pengubahan yang lain, kita pencet lagi tuh aldiannya. Kita pencet lagi aldiannya, kita passwordnya kita ketik lagi.
Nah, kita ganti username misalkan jadi Dean. Nah, kita ubah. Ya, kan berubah kan tuh username-nya. Lalu habis itu kita pencet lagi mau ganti nama lengkap. Kita pencet lagi Deannya. Nah, terus kita ketik lagi passwordnya. Gantilah nama lengkap. Misal jadi Aldian doang nih. Kita jadiin aktif lagi nih. Kita ubah. Nah, berubah kan langsung dari situ. Cukup mudah untuk jadi user admin. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.